Halo, kembali lagi dalam program acara Outdoor Pro Takeover bersama gue Yuda. Dan kita sekarang berada lagi di Buper Segoro Agung Karanganyar. Tepatnya ini adalah lokasi dari acara Fun Camp volume ke-6, kolaborasi antara Daulagiri dengan Outdoor Pro. Menyenangkan ya. Oke, nah tamu kita kali ini adalah seseorang yang berkecimpung di dunia paralayang atau paragliding. Namanya cukup terkenal. Siapakah dia? Beliau adalah Pak Fendi. Selamat datang Pak di acara kita. Selamat datang. Selamat datang. Nih info ya, Pak Fendi ini adalah atlet paralayang, bener ya Pak? Ya. Dan telah mendapatkan medali di tahun 2012 itu untuk medali emas kategori akurasi, betul Pak? Ketepatan mendarat. Ketepatan mendarat. Bayangin ya, Pak Fendi masih menjadi atlet, bisa dibayangkan. Atlet dari paralayang dan mendapatkan medali emas gitu. Pak, kemarin tuh kita ke tokonya Bapak yang Cakrawala ya Pak, bener ya Pak? Betul. Cakrawala itu juga salah satu, bukan salah satu, mungkin satu-satunya toko outdoor yang punya lini paralayang, bener nggak Pak? Betul, ya. Kita masuk di dunia outdoor store yaitu tahun awal 2000-an. Tahun 2000. Kurang lebih tahun 2000. Kita sudah berjalan lama dengan kolaborasi juga dengan aktivitas saya olahraga paralayang. Akhirnya setelah saya berkecimpung di paralayang dan saya pensiun, akhirnya saya mendirikan sebuah store paralayang. Store paralayang. Ya. Equipment paralayang. Dari tahun 2000. Mulai kita mendirikan toko paralayang itu 2015. 2015. Kalau boleh tahu nih Pak, sebelumnya itu apa profesi Bapak? Apakah memang langsung jadi atlet atau sebelumnya ada? Ya, memang bakat pribadi saya itu alam, yang berhubungan dengan alam waktu itu ya. Jadi bisa dibilang pecinta alam. Pencinta alam. Ya, akhirnya saya mendirikan sebuah usaha store outdoor. Akhirnya di dalam sebuah perjalanan saya pengen merasakan sebuah terbang dari gunung. Akhirnya ditawarilah sama temen di Jogja, instruktur atau pelatih untuk ikut di dalam pelatihan paralayang untuk bisa terbang sendiri. Akhirnya kita bisa melakukan itu di awal tahun 2000, kita bisa melaksanakan pelatihan dan kita bisa terbang sendiri. Sebenarnya kalau kita bilang umur, mungkin umur saya sudah tidak, kalau sekarang bilangnya atlet mungkin umurnya muda ya. Karena sekarang udah waktu itu memang kekurangan daripada orang-orang paralayang waktu itu masih perkembangannya masih belum masif ya. Betul. Beda dengan sekarang. Jadi karena itu akhirnya kita ditarik sama waktu itu tim Jawa Tengah untuk tim masuk Jawa di Tengah. Tim atlet Jawa Tengah ya. Gitu. Ini tadi Bapak bilang ada pelatihan. Untuk sampai ke level Bapak ini berapa pelatihan yang diikutin nih Pak? Ya sebenarnya membutuhkan, kalau kita di dalam dunia penerbangan itu logbook kita atau indikasi kita di jam terbang. Ya sebenarnya melihatnya dari jam terbang. Itu step by step, mulai dari pelatihan kita bisa melaksanakan SIV, kegiatan manuver-manuver yang dimana kita harus bisa mengendalikan, sampai kegiatan yang kita cross country sampai yang jauh. Itu sebenarnya step by step dasarnya dari jam terbang. Dari jam terbang. Jadi itu pasti ada logbooknya ya Pak ada ya? Logbooknya. Dari logbook itu baru bertahap ikut pelatihan yang lain, pelatihan lagi yang lain. Oke Pak, saya mau nanya nih Pak. Untuk di pelatihan di paralayang, apakah ada syarat-syarat khusus, misalnya tingkat usia atau fisik atau mental, kayak gitu Pak? Ya, sebenarnya kalau kita mengikuti sebuah pelatihan atau orang yang tertarik dengan paralayang, syarat utama sebenarnya sehat jasmani rohani. Kalau masalah umur sebenarnya kalau di luar negeri mungkin umur di bawah 10 tahun pun sudah diterbangkan. Di bawah 10 tahun udah boleh terbang Pak? Cuman di Indonesia kita punya regulasi di organisasi kita bahwasanya minimal umur itu di 13 sampai 14 tahun. 13 sampai dengan 14 Di bawah itu sebenarnya atas izin orang tua. Di bawah itu jadi sebenarnya boleh asal orang tuanya mengizinkan. Kalau boleh tahu untuk paralayang sendiri, paraglidernya itu yang
paling usia termuda tuh saat ini yang terdaftar itu di usia berapa, Pak? Saat ini yang terdaftar itu 12 tahun. 12 tahun? Ya. Berarti izin orang tua? Izin orang dan tua. Sudah bisa terbang? Sudah bisa terbang. 12 tahun udah bisa terbang lah, gua harus belajar nih, Pak. Pak, saya mau nanya. Untuk teknik-teknik dasar yang pertama kali, misalnya saya belum bisa para layang nih, Pak. Saya mau belajar para layang. Itu teknik dasar yang saya latih itu apa sih, Pak? Dasar tadi ya, saya jasmani rohani. Yang kedua yaitu harus bisa menguasai. Artinya menguasai, kita akan bawa calon siswa ya. Namanya calon siswa ini ke sebuah tempat lapang di tempat terbuka lapangan untuk bisa mengendalikan parasut. Karena itu dasar utama untuk kita bisa melakukan penerbangan. Namanya ground handling. Sampai dia bisa menguasai parasut itu mau dibawa kemana, kita kendalikan dan sebagainya. Kita lihat dari situ, baru kita naik ke atas. Naik ke atas kita tandem dulu calon siswa. Setelah kita tandem dengan instruktur, kita pegangin handle. Kalau dia udah bisa kanan kirinya, oke lah. Lanjut dia terbang sendiri dengan perlengkapan yang kita sediakan. HT, komunikasi. Tetap melekat? Iya, itu melekat. Karena akan kita pandu dari atas sampai bawah. Oh, begitu. Jadi gini. Warga inget ya, jangan mentang-mentang punya parasut, mungkin hibahan dari siapa, pengen para layang, main langsung terjun aja. Ground handling dulu nih, payungnya bisa apa enggak, stabil. Betul ya, Pak ya? Betul. Baru habis itu harus tandem dulu tuh, tadi kata Pak Pendi. Oke, baru terbang. Oke, kalau untuk pelatihan dasar itu biasanya memakan waktu berapa lama, Pak? Ini kembali ke calon siswa. Kalau calon siswa dalam artian waktunya luas, itu bisa setiap hari kita lakukan pelatihan. Jadi sampai mungkin kalau secara insentifnya mungkin itu minggu, itu hari mamanya Senin sampai Jumat, dia bisa menguasai. Sabtu minggunya kita bawa ke tempat terbang. Tempat terbang dan langsung dapat license? Oh enggak. License itu akan kita berikan setelah dia terbang sendiri sampai 40 kali lompatan. 40 kali lompatan. Jadi setelah first jump ini lompat pertama sampai dengan 40 kali lompatan dan itu di logbook atau di pandu, Pak? Di logbook. Di logbook ya. Jadi ada setiap penerbangan dia mencatat hasil dari penerbangannya, dia evaluasi dengan kita. Habis itu selesai 40 kali penerbangan, kita adakan ujian. Diadakan ujian. Jadi sebelum ujian kita ada classroom dulu. Setelah classroom di mana ada beberapa materi, banyak materi yang kita berikan. Habis itu nanti ada ujian. Oke, jadi setelah 40 jam terbang baru ujian, habis itu baru dapat license gitu. Nah, Pak, saya mau nanya nih, Pak. Benarkah kalau para penerbang para layang ini disebut juga sebagai pilot? Benar sekali. Karena memang di dunia penerbangan, di para layang, di gantole, di para motor itu memang identik penerapan kata itu pilot. Memang pilot. Ya. Karena mungkin mengendalikan angin atau karena bagaimana? Dia udah harus bisa menguasai alat yang dia pakai di dalam penerbangan. Gitu. Jadi memang mereka harus mengendalikan alat dan menguasai alat penerbangan tersebut, makanya mereka harus disebut sebagai pilot. Ya. Saya mau nanya nih, Pak, kalau di para layang itu kan berarti kita butuh tebing. Betul. Butuh tebing atau gunung. Betul. Yang membedakan antara kita sebagai para layang, pilot para layang dengan base jump misalnya dari atas tebing kan banyak tuh, Pak. Itu apa, Pak, perbedaannya? Para layang dengan base jump atau terjun payung karakteristiknya berbeda. Karena kita melompat dengan posisi yang kita sudah parasut sudah terbuka. Kalau base jump mungkin dia orangnya akan melompat baru parasutnya dia buka. Atau mungkin terjun payung. Kalau kita karakteristiknya parasut mungkin para layang itu bagaimana kita bisa bertahan lama. Kalau base jump dia bagaimana dia cepat turun ke bawah. Itu makanya para layang itu hampir karakternya sama seperti elang. Dia jarang sekali mengepakkan sayap. Bagaimana dia jarang mengepakkan sayap, dia bisa bertahan lama di udara. Gitu. Berarti secara teknik kedua itu pun berbeda ya, Pak? Berbeda. Untuk pelajari Dan bentuk selupnya bukit pun harus benar-benar aman dari turbulen dan lain sebagainya. Jadi memang itu sesuatu yang berbeda. Jangan mentang-mentang lihat orang di tebing, terjun atau pakai payung disangka para layang ya, Pak ya. Karena beda ya untuk pengendaliannya ya. Sekarang saya mau nanya nih, Pak.
Kan kita udah ngelatih, udah latihan, misalnya dapat pilot. Tadi kalau saya lihat jenjang yang Bapak ceritakan tuh ada 7 jenjang berarti ya dalam pelatihan sampai dengan ke posisi Bapak sebagai instruktur. Betul ya. Dari lisensi yang pertama sampai ke 7 tuh kalau boleh tahu apa aja ya Pak? Itu mulai dari calon siswa, setelah calon siswa nanti ada penerbang siswa, setelah penerbang siswa nanti ada pilot lanjutan pertama, pilot lanjutan kedua, pilot lanjutan ketiga, baru tandem master. Setelah tandem master nanti naik ke instruktur. Nah, instruktur nanti dia bisa instruktur SIV. Instruktur SIV ini lebih rumit lagi berarti ya Pak? Lebih rumit lagi, lebih spesifik dan harus mengikuti pelatihan juga. Gitu. Jadi walaupun setelah jadi instruktur, kalau mau ngambil yang seri khususnya SIV-nya, ini berarti kita harus ikut lagi instruktur SIV-nya untuk ikut pelatihan. Jadi tidak semua instruktur para layang itu diperkenankan untuk mengajarkan tentang SIV. Ada tempatnya. Jadi ada sekolahnya, nanti dia baru bisa mendapatkan lisensi instruktur SIV. Di Indonesia sudah ada ya Pak? Di Indonesia ada 2 orang. Ada 2 orang yang sudah jadi instruktur yang bisa memberikan lisensi. Betul. Oke, jadi di Indonesia ini hanya ada 2 orang yang bisa memberikan lisensi instruktur SIV. Peluang kerja nih bos. Oke, Pak, saya mau nanya nih Pak, selama para layang kan Bapak udah menggeluti lama, apa pengalaman paling berkesannya? Mungkin pengalaman saya berkesan ya mungkin saya naik podium yang tertinggi ya Mas, dengan prestasi medali emas perorangan, itu yang benar-benar berkesan. Yang tadi di PON 2012 itu ya Pak? Karena kalau perorangan itu memang kerja mandiri, kerja sendiri, bukan kerja kelompok. Betul. Terus yang kedua, saya bisa terbang jauh, waktu itu PON 2012 juga, cross country, paling jauh saya bisa 80 km, tarik garis lurus GPS. 80 km? 80 km. Itu berapa kali bolak-balik Jakarta Bekasi ya? 80 km. Itu tarik garis lurus. Itu garis lurus ya? Belum muter-muternya itu Pak? Itu selama berapa jam kalau boleh tahu Pak? Itu saya terbang, take off dari jam 11, landingnya jam setengah 4. 11 sampai jam setengah 4 di atas Pak? Di atas. Nggak lapar? Kita konsumsi ada semua. Ada Jadi minum, makan, buah semuanya ada kita persiapkan. Berarti ini adalah salah satu teknik lagi yang akan dipelajari di para layang untuk terbang lamanya ya? Cross country. Cross country-nya. Oke, ini menarik cross country. Kalau cross country mungkin ada rekor Pak dunia atau rekor Indonesia? Rekor Indonesia 107 kilo. 107 kilo? Dari Wonogiri landingnya sampai ke Pati. Ya, hampir pantai selatan ke pantai utara. Pantai utara. Ya. Kalau rekor dunia 500 kilo. 500 kilo itu Surabaya Jakarta Pak? Ya. Hampir itu. Solo Jakarta. Solo Jakarta. Solo Jakarta ya. Gitu. 500 kilo ya. Berarti kayaknya dari sini gue naik para layang aja kayak cross country langsung balik ke Jakarta, seru juga tuh. Oke. Teknik untuk cross country ini Pak yang harus dipelajari itu? Ya, ini lebih kalau cross country memang lebih skill, ilmunya memang lebih perlu ditambahin. Jadi memang lebih jam terbangnya lebih bagus, harus lebih banyak. Kalau akurasi mungkin kita nggak terlalu banyak, kita bisa mempelajari. Tapi kalau untuk cross country butuh jam terbang yang banyak. Karena di situ kita mengandalkan tinggi kita itu dengan awan panas. Dengan awan thermal atau awan panas. Kita bisa tinggi dengan equipment kita yang serba elektronik semua di depan kita, dan peralatan terbang kita juga parasut dan harness khusus. Jadi parasut cross country yang kompetisi. Jadi dia udah kelasnya mungkin speednya kalau kita didorong angin hampir sekitar 70-80 km per jam bisa. Naik motor aja 70 itu lumayan ya anginnya. Ini di atas 70. Tanpa mesin. Tanpa mesin. Saya cuma ngebayangin gimana rasanya Pak. Lumayan tuh Pak. Oke, cross country berarti adalah salah satu mungkin ini yang dipelajari lanjutan, di level lanjutan dari sebelumnya, akurasi. Kalau gitu berarti apakah karena dia harus terbang lama, tadi Bapak bilang kan payungnya itu berbeda Pak ya? Berbeda. Apakah lebih besar atau?
Kalau besar kecilnya itu tergantung dengan berat badan kita, jadi kita seimbangkan. Tapi yang jelas dia lebih mempunyai karakteristik yang performanya lebih bagus. Tapi dengan tingkat apa namanya safety itu lebih kecil. Artinya pilot dituntut untuk lebih atraktif mengendalikan parasut. Gitu. Jadi lebih waspada. Lebih waspada, takut ada apa-apa di atas biasanya ya? collab gitu. Jadi memang itu kita tetap megang, nggak bisa dilepas. Kalau Bapak minum berarti langsung udah ada? Bisa dalam kondisi tertentu. Kalau kita mungkin baru didorong angin, baru kita bisa ambil. Kalau kita masih dalam kondisi masih parasut goyang, ya kita harus selalu aktif. Kalau belum stabil kita tetap harus? Kendali kita harus selalu kita. Jadi kalau misalnya ini udah steady, anginnya udah asik, baru boleh dilepas. Karena mungkin kita bawa kamera atau GoPro dan sebagainya kita bisa. Baru bisa. Jadi jangan pas lagi mencoba mencari angin gitu Pak ya. Mencoba cari dorongan jangan dilepas dulu nih. Beresiko. Gitu. Pantasan waktu itu saya pernah dengar bahwa ada yang 14 jam Pak. Di atas itu mungkin sistemnya gitu Pak ya? Sama, hampir gitu. Hampir seperti itu ya. Karena saya mikir nih 14 jam orang ngapain di sana ya? Apa nggak makan, apa nggak minum gitu kan? Jadi memang itu ada tekniknya guys. Kalau udah kedorong angin, baru boleh dilepas kayak elang tadi, soaring jadinya. Betul ya Pak? Seperti ya? Soaring, ngamatin, menikmati pemandangan, makan dulu kalau lapar, minum dulu kayak gitu. Jadi sebenarnya cukup menyenangkan, tapi berani nggak? Oke Pak, sekarang saya mau nanya, ini tadi udah pengalaman menyenangkan, udah tahu Bapak bisa sampai cross country dan lain sebagainya. Nah, bahayanya tuh, yang paling bahaya tuh apa sih Pak? Faktor-faktor risikonya apakah cuman dari angin kah atau ada dari yang lain seperti itu? Sebenarnya di satu sisi kita untuk bisa bertahan itu pasti nanti ada kondisi tertentu, yaitu kalau kita dibawa dorong ke atas di thermal itu pasti ada up dan ada down. Nah di antara itu pasti ada goyangan. Betul. Ya, atau bisa dibilang bahasanya rough. Jadi kasar ya. Kalau di situ kita kurang mendalikan, yang terjadi parasut akan collab. Nah, collab pun itu kalau udah parasutnya seperti kompetisi untuk cross country itu susah. Kita harus benar-benar atraktif untuk mengeluarkan lagi parasut semula. Seperti semula. Kalau kita enggak, yang terjadi pasti akan melintir sampai bawah, ya kita harus siap-siap dengan parasut cadangan kita. Berarti memang itu elemen bahaya terbesar adalah angin dan ketidaksiapan. Ketidaksiapan, yang jelas pilotnya yang harus. Jadi pilot itu refleksnya tuh harus bagus Pak ya. Wah, refleks harus bagus, jangan melambai tapi ya, refleks bagus, jadi enak. Ketika ada masalah, ada angin yang tiba-tiba berubah, kita bisa langsung tahu ya Pak ya. Langsung, oh ini sisirnya ke sini, ini ke sini, seperti itu Pak. Jadi gitu guys. Jadi memang ini ilmu pengetahuannya harus banyak banget. Pak, saya mau nanya nih Pak. Ada sesi para layang akrobatik nggak sih Pak? Ada. Kalau kita bilang SIV, sebenarnya SIV itu ada salah satu manuver yang sebenarnya wajib dikuasai oleh semua pilot. Karena itu salah satu manuver yang mana sering kita terjadi di dalam suatu penerbangan. Itu SIV seperti 360, tapi 360 cuma mutar, bukan spiral. Lah kita ngomong tentang akrobatik, itu ada sekolahnya lagi. Ya kalau di Indonesia mungkin belum ada ya Mas. Jadi kita harus keluar ya, harus ke luar negeri. Akrobatik. Ya karena speknya semuanya dari parasut, dari tempat duduk harnessnya itu udah beda semua. Dan cadangan harus 2. Parasut cadangan, wajib 2 parasut cadangan. Karena akrobatik itu banyak sekali manuvernya, seperti SAT, spiral, helico. Spiral itu berarti muter ke atas? Spiral muter sampai ke bawah. Oh, muter sampai ke bawah? Ya. Full stall. Serem juga ya, muter ke bawah, Terus gitu. Pistol, apa? Full stall. Full stall ya, itu sebenarnya full stall itu termasuk dari kategori SIV. Cuman kadang beberapa manuver yang nantinya akan menjadi sebuah akrobatik biasanya dasarnya dari full stall, baru nanti dia sebelum full stall dia akan bisa terjadi sebuah manuver helico. Ya, SAT ada lagi SAT, kalau SAT kan bisa muter tumbling. Nah, ada tumbling. Jadi lagi. muter begini? Iya, tumbling ada. Jadi parasut nanti tiba-tiba di bawah, orangnya di atas.
balik lagi nanti betul, seperti gitu. itu Pak ya? Tumbling terus. Tumbling tuh. Bayangin parasutnya di bawah, orangnya di atas tapi nggak bek. Ya. Nah, itu ada tekniknya. Jadi itu ya berdasarkan ilmu fisika tentunya ya Pak ya, dipelajari dulu ya. Makanya harus ada pelatihannya lagi. Menariknya itu akrobatik ternyata di Indonesia belum ada sekolahnya, belum ada pelatihan. Ya. Tapi apakah sudah ada akrobaternya di Indonesia? Sebenarnya Pak? Ada beberapa bakat-bakat dari teman-teman pilot Indonesia itu sudah sering melakukan, cuman tidak banyak. Karena ada dulu pernah instruktur SIV yang kita didatangkan sama teman-teman pengurus orang luar, itu ada tambahan biasanya 2 manuver, 1 manuver. Dia memberikan ilmunya kepada secara siswa-siswa. gratis, secara gratis Pak ya. Itu biasanya manuvernya helico, spiral, depth spiral itu aja, tapi nggak sampai tumbling, itu belum, karena itu butuh waktu belum. Ya, butuh benar-benar butuh sekolah yang harus dengan karakter parasut juga yang harus berbeda. Oke, jadi memang karakter parasut untuk akrobatik ini masing-masing itu karakternya juga berbeda. Karena kebutuhannya juga berbeda. Yeah. Jangan mentang-mentang baru nyoba bisa para layang pakai parasut biasa nyoba tumbling. Yeah. Tapi ada kemungkinan nggak Pak? Misalnya saya lagi nyoba terus ke bawah ke atas jadi kayak muter ke atas atau terpaksa oleh angin? Bisa, cuman mungkin terjadinya sebuah manuver ya, tapi yang nggak ekstrim. Artinya bukan iya, dan mungkin tidak disengaja gitu ya. Bisa itu, makanya yang saya bilang tadi ada di mana satu kolom itu kolom thermal itu ada RAF atau enggak mungkin di sebuah bukit yang dimana bukit tersebut di antara bukit di tengahnya itu turbulen. Nah, dimasuk situlah terjadilah turbulensi. Ya, itu ketika ada up gitu Pak ya, angin turun terus nembus macam-macam nanti kejadiannya mungkin kolab, biasanya kayak seperti itu. Oke, menarik ya. Pak, ini dari tadi kita ngomongin tentang SIV. Bapak selalu menyinggung tentang SIV. Saya mau tahu SIV itu sebenarnya apa? Secara kepanjangannya kah? Terus bagaimana? SIV itu apa ya? Itu bahasa kayak bahasa ya kalau di Indonesia mungkin manuver-manuver dasar yang dimana bisa dikuasai dan bisa kendalikan. Nah, gitu. Kalau untuk misalnya dalam gawat darurat nih, tadi Bapak bilang kan harus ada parasut cadangan, itu dipelajari juga kah? Ada, di SIV itu ada. Oh, di SIV itu memang juga di satu mata materinya itu ada. Jadi ada satu materi harus buka cadangan, lempar tapi melakukan kegiatan SIV atau akrobatik biasanya itu di tempat di bawahnya air biasanya. Oh, di bawahnya ya, supaya seandainya terjadi cederanya ya, umpama harus buka cadangan, jatuhnya di air. Ya. Jadi tidak di daratan, ground atau yang ada pohon atau ada power line. Iya, betul. Makanya sering diadakannya di Danau Toba sama di Wonogiri. Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur. Oke. Tapi kalau di laut nggak pernah ada ya Pak? Di laut pernah di Manado. Oh, di Manado malah dia di laut. Iya, pernah. Seperti itu. Oke. Guys, ini obrolannya masih seru banget dengan Pak Fendi, tapi kayaknya kita lanjut dulu ya perbincangan seru kita ini di next part. Tetap bersama Outdoor Pro Takeover.